Jadi sekarang lucu ya, skripsinya objeknya dari YouTube atau apapun bisa gitu ya. Bisa. Kalau Rini pribadi sih karena kan jurusan ilmu komunikasi ya Bu. Terus peminatannya itu media komunikasi. Jadi ngambil skripsinya ya berkaitan dengan media gitu. Nyaman gak nih, panas ya? Gak apa-apa. Enggak sih, nggak apa-apa. Oke. Kalau di rumah pasti ada bocah. Oke Ibu, lama. Aplikasi perekamnya nggak ketemu di HP ini, tapi kita WA aja. video aja, nggak apa-apa. Kalau WA bisa lama nggak ya? Bisa. Bisa ya? Isi dulu. Terus pakai gelar kan? Pakai juga nggak pakai Ibu. Tanggal 26. Sekarang berapa sih? 26 ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi kita perkenalkan lagi ya. Saya Rini Sartika yang saat ini merupakan mahasiswi akhir pada program studi ilmu komunikasi di Universitas Bina Bangsa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul YouTube Moms Corner sebagai media penyampai pesan self love, analisis semiotika episode 80 bersama Maya Septa. Nah, sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah bersedia menjadi informan penelitian saya. Dengan nama lengkap Ibu Ifah Latifah SPSI. Dipanggil Ibu Latifah ya. Oke, usia 47, profesi saat ini wira swasta dan instansinya Masaru Bersemi. Kalau boleh tahu Masaru Bersemi itu apa Ibu? Komunitas pemberdayaan masyarakat, kegiatannya dari hulu ke hilir, sirkular ekonomi yang ada di Medaksa. Itu singkatan dari Medaksa Baru, Bersih, Sehat, Mandiri, dan Bersinergi. Oh gitu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah saya kasih link podcast yang episode 80 ya, dan pasti sudah Ibu tonton. Tapi yang pertama, apakah Ibu sendiri pernah mengenal ataupun pernah menonton YouTube Moms Corner? Jika iya, bagaimana kesan umum Ibu terhadap YouTube Moms Corner itu? Belum pernah ya secara spesifik, setelah dikasih link baru nonton, tapi pernah muncul di reel sedikit-sedikit kayak gitu ada.
lebih ke arah Nikita Willy-nya kan ya. Betul. Itu ya menarik sih, maksudnya sangat dekat dengan kehidupan kita, kehidupan ibu-ibu rumah tangga dan keluarga seperti itu. Oke. Kemudian setelah menonton episode 80 Moms Corner bersama Maya Septa itu, pesan apa yang paling Ibu tangkap gitu dari tayangannya? Endingnya setiap orang akan merasakan bahwa kecukupan itu ketika dia sudah merasa bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan akhir gitu. Kalau misalnya setiap orang memiliki masa-masa yang naik turun, tapi ketika dia menemukan satu titik ketenangan itu tetap menjadikan Tuhan sebagai apa ya, pegangannya gitu. Terus self love-nya sendiri lebih ke arah bahwa setiap individu punya hak untuk merasa bahwa kita itu harus menghargai diri kita, dan itu adalah salah satu kiat kita supaya kita pun menjadi orang yang makhluk yang sempurna. Maksudnya sempurna itu lebih ke arah utuh, bisa ke, kalau kita Islamnya tuh hablum minannasnya oke, hablum minallahnya oke gitu. Sebelumnya maaf, ini boleh Ibu lihat aja sambil baca nggak apa-apa? Oke. Kalau ada yang perlu diperjelas gitu, ini ada transkrip isi wawancaranya ya Bu? Nggak usah lah. Oke. Kemudian lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Nah, di dalam tayangan tersebut Maya Septa mendefinisikan self love itu sebagai memperbaiki pola hidup secara fisiknya, mental, dan juga spiritual gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah definisi tersebut sudah mencerminkan self love yang sesungguhnya gitu? Iya bangga. Ya kalau misalnya karena kita bagiannya lebih ke arah istilah-istilah aja ya. Tapi kalau menyikapi yang di Maya Septa, ya mungkin sudah cukup sih ya. Karena kan kita hidup dibagi atas kalau di psikologi itu id, ego, super ego. Nah, id itu lahirnya dari kebutuhan-kebutuhan kita, motif-motif itu. Kalau ego lebih ke arah aplikasi kita di perilakunya. Super ego adalah kontrol dari dalam itu kan. Nah, itu bisa diejawantahkan menjadi fisik, mental, spiritual. Oke. Nah, dalam episode ini juga Maya Septa tuh menjelaskan bahwa self love dimulai dari berhenti sejenak, kemudian bertanya pada diri sendiri, aku butuh apa ya gitu. Nah, apakah elemen audiovisual dalam tayangan tersebut mendukung penyampaian pesannya? Kemudian yang Ibu rasakan gitu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, setuju atau tidak gitu? Ya betul. Kalau di visualnya asalkan kita menyimak, soalnya kan itu lebih ke arah bicara kan ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita punya pendengaran yang kurang atau punya masalah, mungkin akan, kalau dilihat dari gestur segala macam sih mungkin tidak menggambarkan, tapi dari isi narasi yang dibicarakan ya itu sudah mencakup. Kemudian kalau saya sendiri memang menjalankan itu, bahwa semua tidak bisa langsung disikapi dengan respon cepat, tapi perlu kita stop dulu, hening gitu kan. Oke, setelah kita tahu baru kita bisa action, jadi nggak impulsif gitu. Oke, selanjutnya, menurut Ibu, tanda atau elemen apa dalam tayangan, baik dalam berupa gambarnya, suara, ekspresi, maupun kata-kata yang paling Ibu ingat gitu? Boleh dari Maya Septa ataupun Nikita Willy gitu ya. Ya ketika mereka, kalau Nikita Willy lebih hati-hati tuh ngomongnya. Jadi ya mungkin dia cari baca dulu prompter ya, atau enggak dia benar-benar hati-hati. Jadi dia simak dulu tulisannya, kemudian dia pelajari, baru dia ungkapkan. Jadi kata-katanya pun akhirnya runtut gitu ya. Terus kalau dari Maya Septa saya lihat dia karena mungkin lebih ke arah experience ya, karena dia bilang kan sudah setiap tahun ikutan seminar itu, terus juga fase dia menjadi
entertain, juga akhirnya jadi ibu rumah tangga udah dilalui. Jadi pengalaman dengan gaya kekhasan seorang ibu-ibu itu eh, ya 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 gayanya lebih lebih ceplas-ceplos memang kalau dia ya, tapi enak juga dan mudah dipahami juga, mengalirnya semuanya akhirnya jadinya pas gitu. Jadi Nikita Willy juga pembawaannya cukup tenang, Tenang, gitu ya. tenang, Oke. tenang, dan dia itu bisa ngarahin juga. Tadinya mungkin dia melebar si Maya Septa, Iya. terus Oh iya, diarahin betul, lagi betul. gitu. Oke. Lanjut ya, bagaimana ekspresi wajah dan gestur tubuh Maya Septa dalam episode tersebut menurut Ibu dalam mencerminkan pesan self love gitu. Soalnya kan narasumber Maya Septa ini sedang menceritakan pesan self love. Nah, menurut Ibu sendiri Maya Septa dari gestur wajah tubuh itu udah mencerminkan belum gitu? Ya bagus sudah. Dia bisa menginspirasi orang juga, apalagi orang-orang yang mungkin selama ini belum pernah ikutan parenting atau apapun. Simak dengan bahasanya itu mudah diterima, mengalir terus, ya dekat dengan bahasa sehari-hari gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini dari latar tempat, properti ataupun visual lainnya yang dalam tayangan, Ibu. Menurut Ibu turut memperkuat pesan yang disampaikan nggak ya? Ya jadi justru dengan tidak banyak ornamen akhirnya kita fokus ke pembicaraan gitu kan. Kalau yang saya lihat tuh cuman ada layar dua ya di meja itu, terus juga minuman juga cuma satu kalau nggak salah, terus properti di belakang cuman judul itu aja kan. Ya jadi justru kuatnya itu di pesannya, bukan yang lainnya nggak mengganggu. Sama nama Moms Corner Iya gitu itu ya. di belakang. Oke. Nah, selanjutnya nih, Maya Septa juga berbicara dengan nada hangat dan personal ya sepanjang episode. Nah, apakah menurut Ibu audio seperti intonasi dan juga nada suara Maya Septa itu mendukung penyampaian pesan self love? Ya mendukung. Ini dari sisi psikologi juga ya. Iya, jadi saya lihat sih dia ya itu, dia tekankan ketika dia cocok apa enggak dengan ketawanya, atau misalnya tiba-tiba eh, dia ingat lagi masa lalu gitu. Bukan berarti saya menyuruh orang untuk cerai lah kayak gitu. Jadi dia tegasin lagi kayak gitu. Oke. Lalu menurut Ibu juga nih, apakah YouTube sendiri sebagai platform itu sudah cocok digunakan untuk menyampaikan pesan self love kepada para perempuan gitu? Nah, alasannya juga kenapa Ibu? Kalau YouTube kan memang durasinya panjang, orang tuh bisa menonton itu kalau dia benar-benar lagi senggang ya. Iya. Tapi emang ada yang reels, cuman kan kalau reels itu potongan-potongan. Nah kalau yang YouTube panjang itu memang harus orang-orang yang tertarik, punya minat khusus, dan ya dia meluangkan waktu sekian menit itu harus siap. Jadi platform ini memang platform yang dibuat khusus untuk orang-orang yang memang punya waktu untuk mendengarkan, dan tipe orang sibuk juga mungkin HP-nya di mana tapi dia tetap mendengarkan, jadi nggak usah nonton itunya gitu. Jadi yang paling utama adalah pesannya gitu. Intinya bisa diakses kapan aja dan Ya. di mana aja Ya. gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya nih Bu, Maya Septa juga menyatakan katanya kalau kita happy, ini dari sisi ibu ya, kalau ibu happy anak itu akan dapat ibu yang bahagia. Nah, menurut ibu apakah itu eh, terdukung dengan kehidupan sehari-hari seorang ibu, dan juga apakah pernyataan tersebut direpresentasikan melalui tanda-tanda dan elemen audiovisual pada episode ininya mendukung? Iya betul. Jadi kalau menyikapi yang happy ibu happy anak juga itu benar, karena itu apa ya, dengan kita sudah otak kita menjadi apa, kalau endorfinnya itu muncul gitu kan, yang keluar tuh bahagia gitu, dan itu tuh bisa menular gitu, bahagia itu bisa menularkan. Terus kalau di audionya itu di visualnya sih, eh, dia tampilkan dengan muka-muka, ekspresinya itu pas gitu.
Tapi kalau kalau balik lagi, boleh saya menanggapi dalam secara Islam gitu kan, seorang ibu adalah madrasatul ula. Nah, makanya tanggung jawab untuk mengurus anak sebetulnya bukan itu istilah ya, tapi sebenarnya mengurus anak tuh orang tua dan ayah dan ibu. Cuman karena keseharian kita paling banyak adalah interaksinya ibu dan anak, makanya pasangan harus bisa membuat bahagia istrinya sehingga dia bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya, dan akhirnya keluarga itu menjadi yang sakinah mawaddah warahmah itu. Oke. Kemudian selanjutnya, menurut Ibu, apakah sosok narasumber seperti Maya Septa ini dalam episode tersebut gitu cukup kredibel dan relevan ketika menyampaikan pesan self love? Kemudian juga mengapa alasannya? Kalau untuk awam ya, Iya. mungkin oke, cocok aja, dan itu juga koheren ya, maksudnya eh, dengan pengalaman orang itu sangat dekat. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang oh ini harus ditelaah secara teoritis segala macam, ya mungkin orang juga nggak perlu banget kan sampai ke dalam itu. Jadi apa yang dia sampaikan itu memang dia bilang kan, kalau saya menemukan hal menarik ketika kajian saya tulis gitu kan. Dan itu bener kayak core singkatannya apa itu kan, yang itu pun kalau di teori lain juga memang ada gitu, dan dia sudah menyampaikan sesuai dengan teori yang simpel yang bisa diterima oleh orang banyak. Nah, kemudian setelah menonton episode ini, apakah dari Ibu sendiri ada perubahan perspektif ataupun hal baru yang Ibu pelajari mengenai self love? Sebetulnya sih kalau saya pribadi sudah menjalankan itu, sudah menjalankan itu, dan ini juga memang yang sedang saya tularkan kepada banyak orang, bahwa setiap episode hidup itu memang naik turun. Terus kalau yang kita sudah burn out itu ya, karena capek, itu sebetulnya memang harus letakkan dulu masalahnya sehingga kita bisa lebih bisa menempatkan apa yang harus kita lakukan. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak teredukasi untuk hal ini gitu. Nah, makanya dengan adanya materi-materi seperti ini, itu sebetulnya sekolah pernikahan gitu kan, itu penting banget gitu, di digembar-gemborkan gitu. Maksudnya kita harus banyak juga, karena yang sekarang terjadi pernikahan itu paling seumur jagung, karena dari keduanya memang tidak ada pengalaman hidup juga, tidak teredukasi juga, mereka pun tidak bisa belajar kemana-mana. Walaupun akses itu ada, mereka sepertinya kayaknya belum sampai ke sana gitu. Dan itulah yang ya mungkin cara dengan seperti ini, oh iya ya ternyata ada juga loh link yang bisa belajar kita begini gitu. Oke, kalau tadi kan seruntutan pertanyaan yang masih umum gitu ya Bu. Kemudian melanjut ke 3 pertanyaan yang menjadikan sebagai pihak ibu rumah tangga gitu. Oke. Nah, dalam episode tersebut Maya Septa menceritakan pengalamannya mengenai merasa burnout yang tadi sempat Ibu singgung. Nah, karena terlalu banyak memberi untuk orang lain tanpa mengisi daya dirinya sendiri gitu. Jadi, sebagai seorang ibu, apakah Ibu sendiri pernah merasakan hal seperti itu? Dan juga apakah tayangan ini membantu Ibu memahami gitu bagaimana pentingnya self love? Dengan adanya rutinitas ditambah kita juga ngerasa bahwa kita tuh tidak punya tujuan hidup, akhirnya kita ngerasa yang namanya burnout gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu apa yang kita tuju, sebetulnya rutinitas yang mungkin bagi orang hektik itu bisa jadi kita ikut tergilas dengan masalah itu. Kalau saya pribadi dulu pernah ngerasain itu, ternyata intinya adalah karena kita tidak menyelesaikan porsi hidup kita itu jadi kebanyakan gitu kan. Terus pengen kesana pengen kesini semua didapat, tapi akhirnya semua nggak bisa dijalankan, dan akhirnya itu tuh menimbulkan aku
aku gagal gitu tuh. Jadi buat apa gue udah melakukan A B C D tapi semuanya tidak sesuai target. Jadi kita tuh nggak menemuin porsinya mana yang mau diprioritaskan mana enggak gitu. Dan lagi-lagi yang paling mendukung adalah pasangan kita, bahwa dia mengingatkan kita kembali bahwa kamu udah kelewatan misalnya. Oke lah, kamu seorang kader misalnya, oh gue orang PKK nih, ikut sana ikut sini ikut sini. Hei, tujuan hidup kamu apa gitu, dibalikin lagi. Oh iya ya, saya tuh sekarang fokusnya ke mendidik anak-anak. Kalau misalnya kehidupan lain-lain yang seperti itu cuman pelengkap hidup, berarti bukan prioritas saya, dan itu harus kita yang menentukan gitu. Jadi ibu sendiri tadi pernah merasa burnout juga? Pasti, setiap orang pasti. Eh, Kalau fase yang sekarang, saya ngerasanya oh hidup saya ini sekarang udah bisa diterima oleh orang lain ya, manfaat saya itu bisa di kemana-mana, bahkan dipanggil jadi narasumber di mana atau jadi peserta yang harus menginap sekian hari gitu kan. Tapi bisa nggak saya bagi waktunya, sedangkan saya punya anak segala macam. Kalau misalnya saya nggak bisa, akhirnya kan saya menyesal amat sih, aduh kenapa sih anak saya masih kecil-kecil gitu kan, kenapa sih anak saya nggak gede. Tapi ya balik lagi, oh iya, semua bisa dikomunikasikan kalau as long as bisa dikomunikasikan. Dan oh iya ya, semua ternyata kalau udah oke masalahnya, yang ini harus begini, yang harus, oh ternyata semuanya bisa terlaksana, ini terlaksana itu terlaksana gitu. Lanjut ibu, di episode tersebut juga Maya Serta men-sharing bahwa self love itu kan bisa sesederhana mengambil waktu hening sejenak di tengah kesibukan sebagai seorang ibu. Nah, apakah bentuk self love sederhana seperti itu sudah pernah ibu lakukan, dan juga apakah tayangan ini menginspirasi ibu untuk lebih konsisten melakukannya? Ya saya memang sudah melakukan itu juga. Jadi kalau dulu ketika anak yang sini nangis, yang ini minta digendong, yang ini harus tidur segala macam, kadang-kadang ya udah saya tinggalkan itu semua gitu. Tangisan itu saya anggap tidak ada suara gitu. Makanya orang-orang tuh kaget gitu kan, wah kok bisa sih, saya pas sudah ngamuk-ngamuk kok Bu Iva bisa diem aja, bisa ini. Ya karena saya mentulikan kuping saya gitu. Jadi saya diem, saya tidak mendengar apa-apa, dan mereka pun akhirnya tahu, menyadari bahwa oh kalau ibu saya begini berarti ibu saya butuh. Jadi mereka pun akhirnya juga mengalir bahwa oh saya nggak perlu nangis-nangis, nanti juga nggak bakal didengar juga. Berarti akhirnya mereka pun belajar memahami itu, mereka pun menyelesaikan masalah masing-masing kayak gitu. Terus saya tularkan juga sama ibu-ibu di sini, karena kan rata-rata orang-orang di sini lansia yang di rumah aja, yang mungkin yang hidupnya hanya meratapi bahwa hidup saya bentar lagi mati akhirnya. Terus ada yang satu lagi hutangnya banyak terus, atau yang satu lagi dimusuhi keluarganya benar. Ayo kita kumpul di sini, luangkan waktu cuman 1 jam, kita ketawa bareng-bareng, pulang ke rumah masalahnya udah kita simpen dulu gitu. Dan itu orang-orang akhirnya jadi misalnya kayak kegiatan di sini berkebun, bukan rasa mereka diperlukan atau bagaimana mereka bekerja, tidak, karena mereka di sini akhirnya menemukan bahwa oh iya ya, saya itu punya diri sendiri ya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Ibu, apakah konten seperti Moms Corner di episode 80 ini dapat mendorong ibu-ibu untuk lebih menerapkan self love dalam kehidupan sehari-hari gitu bagi yang menonton gitu ya? Ada harus terjemahan lagi untuk segmen orang ya. Kalau yang mendengarnya sudah well educated itu mungkin gampang mencerna. Tapi kalau sosial rendah, pendidikan rendah, itu nggak akan nyampe itu ilmunya gitu. Bahasanya lebih ke arah bahwa tapi kalau dia orang itu mau belajar, misalnya dia nggak paham itu, menanyakan pada orang lain yang sudah tahu, itu sangat bisa membantu lah kayak gitu. Berarti tapi sejauh ini yang Ibu lihat berhasil gitu ya tayangan tersebut? Ya berhasil lah, berhasil. Jadi mungkin beberapa orang harus diingatkan lagi bahwa iya ya, kita tuh
dan itu berhasil. Oke. Oke, baik. Pertanyaannya sudah semua Ibu jawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke. Ya. Oh, kalau itu juga nanti kalau dirimu rekamannya hilang, ada videoku juga tuh ya. Oh iya. Makasih ya Ibu.